Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi tentang kinerja ekspor akan kita lanjutkan bersama Kanwil Ditjen Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Pak Dwi, untuk menggenjot ekspor Lampung ini kan butuh kerja besar dari semua pihak. Selain dari Ditjen Bea Cukai, instansi mana lagi yang seharusnya ikut bersama-sama mengerjakan tugas berat ini, yaitu meningkatkan ekspor Lampung? Jadi memang selama waktu berjalan, selama PEN ini, alhamdulillah ya, kita jadi dengan teman-teman instansi yang lain itu koordinasi sinerginya itu bagus banget. Di Lampung ini bagus sekali. Jadi kita yang terkait dengan ekspor ini kan memang misalnya secara langsung kayak Dinas Perindustrian Perdagangan, kemudian kita menggali sinergi dengan BPS, dengan Bank Indonesia, LPII sebagai pembiayaan ekspor itu, ada Dinas Koperasi UMKM, kemudian karantina, dan banyak sekali Pak itu. Dan itu kita terus nih. Jadi berapa kali itu sudah kita melakukan kegiatan yang forum discussion group-nya itu berjalan terus. Jadi kita melakukan ini, kemudian kita secara bersama melakukan sosialisasi, itu nanti berapa waktu itu terus tuh. Kemudian UMKM dan sebagainya itu sosialisasi dengan eksporter-eksporter yang ada. Keluhan mereka itu seperti apa. Jadi memang tadi disampaikan ekspor kita bagus, teman ada beberapa kendala, misalnya yang dialaminya sekarang memang lagi trennya itu kelangkaan kontainer. Jadi kelangkaan kontainer itu mengakibatnya biayanya lebih tinggi dan seperti itu. Dan kita gali permasalahan seperti itu, yang utama di situ. Dan itu sudah permasalahan kita sampaikan sampai ke pusat, baik ke Bea Cukai, ke perindustrian pusat, perdagangan pusat maupun dari Menko, itu sudah kita sampaikan seperti itu. Memang itu nggak mudah karena itu permasalahan secara global ya, secara internasional perdagangan, karena memang pandemi ini kan pergerakan kontainer seperti apa. Begitu udah kondisi seperti ini, Cina lagi genjot-genjotnya ekspor. Jadi persoalan kendala ekspor ini memang kompleks sekarang ini ya. Betul, betul. Jadi kelihatan memang nggak ini, tapi itu pengaruhnya besar tuh, karena mempengaruhi dari biaya freight, biaya angkutnya itu nggak ada di situ. Tapi yang jelas fungsi pendampingan dari Bea Cukai ke UMKM juga Betul. terus berlangsung ya? Terus, itu akan terus berlangsung. Karena memang kondisinya memang pandemi ini kan kita nggak bisa ngumpulin banyak orang untuk sosialisasi, kita seperti itu. Jadi mau nggak mau kan kadang kita harus meyakinkan dulu dengan prokes, gitu kan, dengan masalah itu kita yakinkan bahwa kita itu aman, dan itu kita bisa engagement kita berjalan. Gitu. Kerjasama di Lampung baik sekali Pak ya? Bagus, bagus sekali. Kita FGD, kita melakukan sosialisasi bersama, kemudian nanti misalnya ada ekspor itu kita kali pembiayaan kita, jadi akhirnya saling memberitahu, misalnya kan mereka butuh data ekspor, kita siapkan data ekspor seperti apa, ada permasalahan di pelabuhan kita solusikan seperti apa. Sebetulnya untuk mendorong ekspor agar lebih naik lagi, apa sih yang harus dilakukan terutama dari pihak eksportir? Jadi itu kan dari kita sendiri kan adanya program PEN, Siger tadi, kita harus sinergi, baik sinergi dari stakeholder, dari eksportir, kan mulai sinergi, engagementnya ada di situ. Kemudian kita sosialisasi apa-apa yang permasalahan seperti itu. Dari akhirnya apa? Dari kita harapkan dari tingkat UMKM, calon eksportir itu bisa mengetahui pengetahuan tentang prosedur ekspor seperti apa. Yang kedua, kualitas dari produknya itu yang bisa masuk ke pasar mana, seperti di luar negeri itu seperti apa. Jadi ada peningkatan dari produk itu juga, mutunya itu harus seperti itu. Dan sebenarnya juga ini kita harus bisa mengenalkan namanya digitalisasi itu. Jadi tentang marketing, tentang ekspor seperti itu. Jadi mereka harus bisa mengenal, ini kan udah online, medsos, dari online dan sebagainya. Produk UKM itu kita harus salurkan ke marketplace itu Pak, dari e-commerce-nya itu harus seperti itu. Jadi bisa harusnya dengan sendirinya itu bisa marketnya bisa jalan seperti itu. Jadi di era digital ini harus ya, dimanfaatkan itu Pak ya? Harus itu, karena kalau enggak kita ketinggalan tuh. Kalau misalnya gini, dari Ditjen Bea Cukai sendiri, apakah ada misalnya kemudahan administrasi untuk eksportir yang akan bekerja untuk mengirim barang ke luar negeri atau apa?
Jadi kan memang dari Ditjen Bea Cukai untuk ekspor kan banyak memberikan kemudahan-kemudahan, insentif fiskal lah kita seperti itu. Ada fasilitas kawasan berikat, fasilitas gudang berikat, pusat logistik berikat. Ini banyak ini teman-teman dari eksportir CPO itu membawakan fasilitas ini. Ada juga IT, kemudian impor tujuan ekspor itu harus kita manfaat. Jadi memang mereka melakukan kegiatan impor yang tujuan ekspor lagi kan pasti ada kemudahan tentang insentif biaya masuknya, perpajakannya seperti itu. Tadi kita kenalkan adanya kemudahan yang terkait misalnya barang kiriman melalui kantor pos, itu kan digunakan seperti itu. Dan kita teruslah. Dan klinik ekspor itu tadi, jadi kita kalau di tagline kita itu mengenalkan ekspor itu mudah. Gitu. Jadi kita harus ekspor itu mudah. Ekspor itu mudah. Gitu. Jadi harus berani seperti itu kan salah satunya tadi e-commerce-nya harus bisa berjalan. Ya karena memang khususnya untuk UKM ya, Ya, ekspor itu ribet, ya, ekspor itu bikin sulit, ekspor itu administrasinya berbelit-belit gitu kan. ya. Ya. Jadi kalau merasa itu mari datang ke klinik ekspor kita lah. Gitu. Jadi kita jelaskan caranya seperti apa ekspor seperti itu. Nanti misalkan kadang kan mereka tidak tahu barang-barang ini harus memerlukan izin dari karantina, memerlukan izin dari misalnya dari SKA-nya seperti apa. Itu harus nanti kita bantu untuk seperti itu. Kalau di Lampung sendiri untuk kita kemudian impor tujuan ekspor itu sudah ada belum? Kita di Lampung kayaknya belum. Jadi tapi itu kita ke depan itu karena beberapa perusahaan juga sudah mulai bertanya-tanya itu Pak. Ada beberapa perusahaan kopi mau ngimpor karung goninya kira-kira seperti apa dengan seperti ini seperti itu jadi gitu. Jadi sebenarnya kita mulai berjalan itu. Ya moga-moga nanti ada beberapa yang sudah mulai menggunakan fasilitas tersebut. Oke, terima kasih Pak Dwi sudah menjelaskan seputar kinerja ekspor Lampung. Terima kasih sama-sama Pak. Pemirsa, kita telah berada di penghujung acara. Tetap saksikan program Economic Corner di Metro TV Lampung pekan depan. Program ini didukung oleh IDEC Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, dan Radisson Hotel. Salam sehat dan tetap patuhi protokol 5M. Terima kasih.